Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanaullah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannah uridstumuha bima kuntum malun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, amin. Pada pertemuan kita kali ini mari kita ngaji bareng bersama Ustazah Halimah Al-Aidrus, yaitu sebab suami berubah sikap. Nah sekarang nih paling penting nih, waktunya udah paling sedikit, nggak apa-apa. Ketika hati suami berpaling darimu. Haduh. Nih ya, saya lihat dari berbagai angle ya, dari berbagai persepsi, dari berbagai posisi. Dengerin saya. Teman-teman saya sekalian, orang tuh kalau suami hatinya berpaling, kebanyakan gimana? Coba nih kita liatin. Ada yang kayak gini nih, ada yang kayak begini. Sembarangan. Perempuan itu pikir dia siapa? Sampai bisa mengambil hati suami saya. Saya labrak dia. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada yang gini nih, kayak apa sih cewek itu? Cari tahu nih kan. Kalau ternyata cakep, kayaknya operasi plastik boleh nih. Mulai tuh tanya-tanya, apa sih Ustazah hukumnya najemin hidung? Hidungnya tajam. Ustazah, apa hukumnya sulam alis, apa hukumnya tarik benang, apa hukum, harus segala macem tuh udah mulain tuh. Nah, ini kayaknya lagi ngerasa insecure karena suaminya ternyata berpaling hati kepada yang hidungnya lebih tajam. Suka ada yang begitu tuh. Kalau dilihat perempuannya itu lebih cantik, dia jadi minder gitu kan. Pantes aja sih dia emang cakep gitu. Akhirnya itu jadi sedih-sedih sendiri, mengutuki keberadaannya. Ntar dia ngaca sambil nangis. Ya ampun, ini hidung apa kutil? Sedih bener. Pas dia lihat ceweknya ternyata nggak lebih cantik dari dia, malah kayak kurang-kurang gitu loh. Dia langsung mikirnya kayak gini, jangan-jangan dipelet nih. Ibu-ibu udah langsung tahu aja pengalaman, Bu. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ada yang kayak begitu tuh, ada tuh. Ada kayak gitu. Terus ada juga yang ketika dia pikir, nih suami saya dipelet nih. Oke, kalau begitu. Kira-kira dia kayak dukun yang mana ya? Cinta ditolak. Ada yang kayak gitu, ada. Jadi yang pertama tadi itu yang main labrak tuh. Ada yang kedua mikirin solusi untuk jangka yang lebih panjang gitu kan.
dengan cara-cara seperti itu. Ada nih yang ketiga. Ketiga itu tadi tuh ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Yang kedua operasi plastik tuh. Solusi yang terbaik adalah dengan skincare. Ya. Gimana ceritanya sih? Itu skincare kan bukan muka, bukan buat hati. Yang lagi berpaling itu kan hati. Ada lagi yang kayak begini nih. Dia nangis-nangis bilang sama suaminya, pilihlah antara aku atau dia. Rumah tangga ini terlalu sempit untuk didiami bertiga. Maka silahkan keluarkan, pilih antara aku atau dia. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kayak banyak nih di sini yang begitu. Ya Allah, ya Allah. Oh, ada lagi yang kayak gini. Ada lagi nih. Ini kan saya kan kerjaannya seneng baca-baca, lihat-lihat kan gitu, atau dicurhatin orang. Saya ngerti jadinya cara berpikir banyak orang-orang yang ada di luaran ya. Biar saya kasih tahu cara berpikir yang benar. Jadi kamu udah paham tuh yang salah-salahnya yang kayak gimana. Jadi sekalian ada lagi yang kayak begini nih. Dia pikir dia doang yang bisa. Saya juga bisa. Banyak yang kayak begitu. Banyak kayak begitu. Terus dia mendadak jadi perempuan-perempuan murahan, dandan habis-habisan. Ada yang kayak gini nih, maaf. Asalnya udah pakai jilbab, jilbabnya dilepas. Maaf, ada yang kayak begitu. Langsung lipstiknya merah. Di atas matanya banyak warna. Alisnya mendadak jadi bulan sabit. Bulu matanya mendadak jadi lentik. Anti badai. Ada. Mendadak dia cari-cari cat yang udah lama. Reuni SMA. Ada yang begitu? Ini ya kalau yang kayak beginian nih modelnya. Lah, suami saya nyebur nih di got. Dia pikir dia doang yang bisa, saya juga. Tuh kayak gitu tuh persis. Kayak gitu. Ada orang yang terjerumus, dia ikut-ikutan menjerumuskan diri. Nah itu kan dosa. Kamu pikir gak ditulis apa dosanya gitu? Dia berselingkuh, oh tapi karena suaminya juga selingkuh dimaklumi. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Malaikat tuh nyatet gak gitu. Enggak, terus kamu karena hati tersakiti. Terus jadi enggak dosa gitu kalau ditulis. Enggak ada cerita. Ada lagi kelompok terakhir nih ya. Masih ada nih, ada. Dia tahu hati suaminya berpaling, dia mogok makan. Dia berhenti mandi. Dia enggak lagi pernah dandan. Dia ngerasa hidup begitu sia-sia. Dia ngerasa kebahagiaannya telah habis. Dia ngerasa hatinya sudah hancur berkeping-keping. Dia ngerasa mendung di langit hatinya tak akan pernah usai.
Udah jadi kayak orang yang ini gitu, sampai lama-lama diajakin ngobrol nggak nyambung. Udah jadi kurus banget gitu kan. Dulunya mau diet setengah mati susahnya. Tiba-tiba aja gitu tiap nimbang, tiap berkurang sampai minus. Ya Allah Bu, kamu dari yang termasuk mana nih? Udah ada yang disebut belum? Termasuk yang di mana nih? Hah? Saudara sekalian yang saya muliakan, mestinya kayak gimana Ustazah? Nih saya kasih tahu mestinya ya. Saudara sekalian, ketika hati suamimu berpaling, biasanya sebabnya adalah satu dari dua hal. Yang pertama, karena kamu tidak pandai mensyukuri nikmat. Nikmat punya suami kamu sia-siakan, kamu enggak ngurusin dia, kamu enggak peduli sama dia, kamu enggak peduli sama hatinya, kamu enggak peduli sama keinginannya. Dia kayak ada tapi enggak ada gitu, atau bahkan malah kamu jadikan dia sebagai sapi perah bagi kehidupan rumah tanggamu. Dia kayak yang, yaudah kamu sebagai suami kamu memang harus kerja. Tuh, tagihan listrik, tuh, bayar sekolah, tuh, belanja bulanan, bawang naik, ini naik segala. Kamu kalau ngobrol sama suami, kamu jadikan suami kamu tuh kayak kalkulator aja gitu. Urusannya angka aja, gak ada huruf. Kalau ngomong sama suami bicaranya angka, mulu ada yang begitu. Ayo ngaku. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu lupa bahwa suamimu itu selain dari punya badan, dia juga punya hati. Dia tidak pernah merasa dihargai sehingga Allah Subhanahu wa taala yang ketika ngelihat kamu memperlakukan suamimu dengan cara seperti itu, yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, la in syakartum wa la in kafartum. Kalau kamu syukuri, kalau kamu hargai, aku akan berikan tambahan lagi dari kenikmatan berumah tangga. Wa la in kafartum. Kalau kamu ingkari, kalau kamu tidak hargai, kalau kamu sia-siakan, ini termasuk dari bagian kamu menyia-nyiakan nikmat. Kamu kufur nikmat terhadap kamu udah dikasih suami kayak begitu, kamu gak syukuri. Ini termasuknya bagian dari kufur terhadap nikmat. Wala in kafartum inna adzabi, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan salah satu dari jenis azab itu adalah dicabutnya kenikmatan tersebut. Hati suami gak lagi condong padamu, hati suami berpaling darimu. Gak ada lagi rasa cinta kepadamu, gak ada lagi rasa sayang padamu. Dulu ngeliatin kamu tidur tuh dia kesian, sekarang dia ngeliatin kamu tidur sebel. Ngorok aja. Saudaraku sekalian, sehingga ketika kemudian dia di luaran sana bertemu dengan seorang perempuan, Allah lihat nih istrinya gak pinter jagain suaminya. Allah jadikan hati suamimu berpaling darimu. Teman-teman saudaraku sekalian, kamu jangan berpikir bahwa itu adalah suami kamu gitu, tanpa ada campur tangan Allah, gak bisa. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama.
Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, melainkan Allah yang melempar. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wallahu yakhluqu ma yaf'al. Innallaha fa'alun lima yurid. Sungguhnya Allah maha mengerjakan apapun yang dia ingin. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah inginkan akan terjadi, apapun yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Termasuk hati suamimu berpaling darimu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Kenapa Allah menghendakinya Ustazah? Allah kan Maha Rahman, Allah kan Maha Rahim. Ya Allah, lihat bagaimana kamu menyia-nyiakan suami. Itu sebab yang pertama. Coba diingat-ingat. Iya apa iya? Yang kedua sebabnya, kamu terlampau cinta padanya hingga Allah cemburu padamu. Dulu aja tahajud, baca Quran, istighfar, puasa sebelum nikah. Pas lagi zaman perawan malah mungkin mondok pesantren jadinya solehah gitu kan. Habis itu nikah. Begitu nikah jarang tahajud, sekalinya tahajud doanya, ya Allah banyakin rezeki suamiku biar bisa ngasih padaku. Ya Allah, suamiku ya Allah jadikan ia selalu sayang padaku. Jangan jadikan hatinya berpaling dariku. Dulu sebelum nikah kamu nyari ridho Allah, sesudah nikah yang kamu cari hanya ridho suamimu, di mana Allah bagimu. Kamu terus jadi mikirnya kayak rezeki itu semua yang dikasih oleh suamimu gitu. Kamu begitu takut kehilangan dia, tapi hatimu gak pernah takut kehilangan Allah. Kayak suamimu menjadi segalanya bagimu. Kayak dalam hidupmu kamu gak lagi perlu sama Allah, kamu hanya perlu suamimu. Kamu jadinya setengah mendewakan suamimu atau malah menuhankan suamimu gitu. Allah tak lagi kamu tuhankan dalam hidupmu. Tiap hari nih baca Al-Quran yang dibaca surat Ar-Rahman terus. Gara-gara pernah dengar keterangan dari seorang ustadz, kalau ada istri baca Ar-Rahman hati suaminya tak akan berpaling darinya. Dia akan selalu disayang sama suaminya. Wah, pokoknya lagi sibuk kayak gimana pun, Ar-Rahman belum. Segitunya nyari cinta manusia. Apapun yang dipengenin sama suaminya dia bergegas menjalankannya. Bahkan ketika suaminya menyuruh dia sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat sekalipun, sami'na wa ata'na kepada suaminya. Saya dengar, saya taatin. Pokoknya taat 100% kepada suami, bahkan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Suaminya bilang, kamu kayaknya kalau pakai kerudungan kayak kelihatan 10 tahun lebih tua deh. Jadi ya kamu kalau pengajian sih gak apa-apa sih pakai kerudungan, tapi kalau jalan sama saya kayaknya gak usah deh. Oke. Allah cemburu kepadamu. Di mana hati hambaku yang satu ini? Dulu dia begitu menginginkanku, mengejar-ngejar cintaku, mengejar-ngejar keridhoanku. Sekarang ketika mendapatkan cinta suaminya, dia pun meninggalkanku. Dia gak tahu bahwa hati manusia begitu mudah berpaling darinya. Allah kemudian buat hati suamimu berpaling darimu karena kecemburuan Allah padamu. Ada yang begitu? Ada pasti. Ada. Banyak. Maka ketika hati suamimu berpaling darimu, cobalah pikirkan satu dari dua hal tersebut mana yang selama ini
jadi penyebab Allah menjadikan hati suamimu berpaling dari. Kalau ternyata penyebab yang pertama sih, saya emang gak ngurusin dia gitu, soalnya dia gak mau kurus. Kalau itu sebabnya teman-teman saya sekalian, maka mulailah dengan menaikkan mutumu sebagai seorang istri. Naikin kelasmu sebagai seorang istri. Enggak harus kamu langsung mendadak jadi master chef gitu kan. Enggak harus mendadak kamu jadi rajin ini itu segala macem gitu. Kamu banget sama suamimu, enggak gitu. Tapi sekurangnya teman-teman sekalian, belajarlah dari yang terkecil. Apa tuh? Tersenyum di hadapan suami. Ayo nih, saya sangat sarankan kamu. Suamimu sangat rindu kepada senyummu, suamimu sangat rindu kepada tawamu, suamimu merasa kamu selama ini menyia-nyiakan dia gitu. Mulailah dengan minta maaf kepada dia. Kamu tahu nih hatinya sekarang sedang berpaling darimu, udah gak usah cari tahu siapa perempuan itu, cantikkah, tidakkah, langsingkah, atau gemukkah, tinggikah, pendekkah, kuruskah. Udah tadi. Gak usah kamu cari tahu seberapa mancung hidungnya. Kamu gak usah cari tahu seberapa mulus mukanya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan urusanmu untuk itu, urusanmu antaramu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati suamimu. Saya kasih tahu, Bu, hati suamimu bahkan tidak berada dalam genggaman dia sendiri, hati suaminya berada dalam genggaman Allah. Hati suamimu berada dalam genggaman Allah. Yugallibuhu ma yasha, Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Maka kalau kamu lihat hati suamimu berpaling, coba kamu lihat penyebabnya dari dua hal tersebut, kemudian mulailah memperbaikinya. Jika sebabnya adalah karena kamu kurang open, kurang ngurusin, kurang sayang, kurang eman, kurang deh sama dia dah. Kurang perhatian, kurang cinta, selalu menolak ajakan dia, selalu meninggalkan dia misalnya gitu untuk hal-hal yang kamu sibuk sendiri aja sama urusan-urusan kamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk mulai dengan memperbaiki hubungan antaramu sama suamimu karena Allah. Karena Allah. Bukan karena biar hatinya balik lagi sama kamu, bukan. Akan tetapi karena Allah memerintahkanmu untuk menjadi istri yang solehah. Ingat, suamimu memegang kunci surgamu. Ingat, suamimu adalah jalan surga atau neraka bagimu. Begitu yang kata Nabi Muhammad SAW sampaikan. Nabi Muhammad bilang, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, wahai muslimah, wahai mukminah, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu baik hubungan dengannya, ketika kamu menghargai, menghormati, memuliakan, menyayangi, mencintai dia, dan dia adalah jalan nerakamu ketika kamu menyia-nyiakan dia, ketika kamu tidak menghormati dia, ketika kamu menghina-hina dia, ketika kamu menjelek-jelekan dia, dan seterusnya. Perbaiki hubungan antaramu dengan suami. Minta maaf. Maafin saya selama ini gak jadi istri yang baik buat kamu. Semoga saya masih diberi kesempatan untuk bisa belajar jadi istri yang baik bagi kamu. Itu gak usah ngomong-ngomongin urusan hatinya yang sedang berpaling itu. Biarin aja. Kamunya aja yang belajar jadi istri yang solehah bagi dia. Rajinlah tersenyum, ya kan? Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ntar suaminya mikir, ya ampun kayaknya udah agak konslet. Ya. Jangan. Fokus aja sama kenaikan
kualitasmu sebagai seorang istri. Ingetin ucapan saya nih. Di akhirat nanti Nabi punya rombongan umatnya yang soleh-soleh. Maka ketika kamu jadi istri gak solehah, saya takutnya kamu kehilangan suamimu di dunia, kamu kehilangan Nabi Muhammad di akhirat. Kamu kehilangan ridho Allah di akhirat. Kamu kehilangan surgamu di akhirat. Kamu kehilangan kebahagiaanmu di akhirat. Maka teman-teman saudaraku sekalian, yang sabar. Kamu jangan lihat, tapi dia tuh, si itu tuh enak banget punya suami kayak begitu, si itu tuh suami saya emang gak bisa diandelin. Jangan. Allah udah ngepasin semuanya teman-teman saudaraku sekalian. Yang benar jadi seorang istri, solehahlah kamu jadi seorang istri, bukan untuk suamimu, bukan, tapi untuk bahagiamu sendiri, tapi untuk surgamu sendiri, tapi untuk ridha Allah SWT kepadamu, dan untuk kelayakanmu berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Perbaiki dirimu itu. Saudaraku sekalian, yang kedua, kalau sebabnya adalah karena kamu, Allah cemburu kepadamu, sekarang kamu tahu apa yang harus kamu perbaiki. Perbaiki hubungan antaramu dengan Allah. Kembalilah mulai sholat sunnah, bangunlah di waktu malam buat tahajud, kembalilah baca Al-Quranmu, kembalilah pegang tasbih, beristighfar kepada Allah, kembalilah berzikir kepada Allah, kembalilah hadir di majelis taklim, kembalilah solehah antaramu dengan Allah SWT. Kembalilah jadi hamba Allah yang baik, yang asalnya suami, kamu coret-coret itu semuanya menjadi karena Allah gitu. Mulailah mengerjakan segala sesuatunya karena Allah. Di saat suamimu sedang ada di rumah, ya kamu muliakan dia sebagaimana dulunya kamu berbuat seperti itu. Ketika suamimu gak ada, jadi urusan antaramu sama Allah SWT, teman-teman saudaraku sekalian. Kembalilah, kerjakan hal-hal kebaikan karena Allah SWT. Kemudian menangislah hanya kepadanya. Gak usah di hadapan suamimu. Gak usah kamu bilang, saya nih kurang apa sih bang? Gak usah. Kamu nanti kalau dijawab, susah ternyata kurangmu banyak. Jangan, udah aja kamu nangis sama Allah, kamu bilang begini kepada Allah, ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, jangan pernah Engkau yang meninggalkanku ya Allah. Meski sesiapapun meninggalkanku, jangan pernah Engkau meninggalkanku ya Allah. Tetaplah bersamaku, kuatkan aku, bimbing aku senantiasa menujumu ya Allah. Maafkan aku yang telah jauh meninggalkanmu. Aku ingin kembali kepadamu ya Allah, terimalah aku. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan tali antaramu dengan hamba Allah, sebab Allah ingin mengulurkan talinya kepadamu. Seringkali Allah mematahkan hatimu dari seseorang yang kamu cintai, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin merekatkan hubungan antaranya denganmu. Maka sambutlah uluran tangannya, maka sambutlah tali-tali yang terulur kepadamu. Perbaikilah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan lihat bagaimana hubungan tersebut membawamu kepada keridhoannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dapat diamalkan ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah
wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sudah mendengar dan menyimak ilmu dari Ustazah Halimah Al-Aidrus. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk anak-anak dan keluarga. Kesimpulan dari kajian Ustazah Halimah Al-Aidrus, sebab hati suami berpaling disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena kamu tidak pandai mensyukuri nikmat. Nikmat punya suami, kamu tidak mensyukurinya, kamu tidak urusin dia, kamu tidak peduli dia, kamu tidak peduli pada hatinya, kamu tidak peduli pada keinginannya dia. Jadi suamimu merasa tidak dihargai olehmu. Jadi apapun yang Allah inginkan akan terjadi, apapun yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi, termasuk hati suamimu yang berpaling darimu sesuatu yang dikehendaki Allah, sebab Allah melihat bagaimana kamu menyia-nyiakan suamimu. Yang kedua, kamu terlampau cinta pada suamimu hingga Allah cemburu padamu. Itulah kesimpulan dari kajian Ustazah Halimah Al-Aidrus. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.